Jantung Jonan oleh Dahlan Iskan. Pak Jonan sakit apa? Saya tidak bisa menjawab. Saya sendiri kaget lihat foto yang beredar di medsos kemarin. Tapi itu foto resmi. Dimuat di IG Pak Ignatius Jonan sendiri. Ia berada di kursi roda di sebuah rumah sakit. Terlihat ia sudah sembuh. Baru sembuh dari sakit yang kelihatannya seperti sakit berat. Terlalu banyak pertanyaan seperti di atas. Saya pun kirim WA ke Pak Jonan. Saya ucapkan segala puji dan syukur telah sembuh dari sakit. Sakit apa? Tanya saya. Pak Jonan tidak segera membalas. Saya maklum. Saya pun mengamati lebih detail foto beliau di kursi roda itu. Di bagian dadanya terlihat ada semacam tameng pelindung. Sepertinya ia baru saja menjalani operasi besar pembedahan dada. Jantung, kemungkinan mustahil. Beliau sehat, paru, bisa jadi. Beliau termasuk perokok berat. Di teks yang menyertai foto itu tidak disebut sakitnya apa. Tapi nampak jelas Jonan sangat lega lalu bersyukur pada Tuhan. Ia baru saja luput terhindar dari cengkeraman tangan maut. Lalu ia ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dokter dan perawat-perawat di rumah sakit itu. Tidak sampai setengah jam kemudian Jonan menjawab WA saya. Saya menjalani 4 bypass jantung di Farrell Park Hospital, Singapura, pada tanggal 19 Januari yang lalu dan keluar rumah sakit pada tanggal 27 Januari. Tulis Jonan. Apabila semuanya oke saya berencana kembali ke Jakarta Senin sore. Semoga nanti sore Jonan benar-benar telah kembali ke tanah air. Saya pun mengucapkan selamat kepadanya. Berarti Anda akan lebih muda 30 tahun. Tulis saya. Begitulah yang sering diucapkan pasien bedah jantung. Mereka merasa lebih muda 30 tahun. Sebelum dilakukan tindakan operasi itu Jonan tidak merasakan adanya gejala apa-apa. Ia sendiri merasa baik-baik saja. Sehat. Tapi ia mendadak terpikir dengan adik kandungnya yang baru saja berpulang ke hadirat Tuhan YME. Meninggal. Yakni di saat ikut bersepeda pagi. Itu mirip dengan meninggalnya staf khusus Jonan saat menjabat Menteri ESDM. Hadi Mustafa Jurait. Jurait diduga memaksakan diri, juga meninggal saat bersepeda pagi. Bahkan adik Jonan lainnya juga meninggal mendadak seperti itu, di usia yang masih tergolong jauh lebih muda. 2 adiknya meninggal dengan cara yang mirip-mirip juga dan itu membuatnya lebih berhati-hati dan waspada. Ignatius Jonan tahu, ada satu jenis penyakit jantung yang erat hubungannya dengan genetika. Ia tidak mau penyakit adik-adiknya juga ada pada dirinya. Maka Jonan memutuskan mengecek kondisi terkini kesehatan jantungnya. Ia melakukan stres tes jantung. Lebih baik mengetahui lebih dulu daripada tiba-tiba seperti adiknya. Sebagai orang keuangan, Jonan memang lebih pruden. Anda mungkin sudah tahu apa itu stres tes jantung. Yaitu sebuah pengujian. Anda harus berlari di atas treadmill secara maksimal, semampu dan sekuat Anda. Setelah tidak kuat lagi Anda bertahan di situ dalam posisi berjalan. Alat yang dipasang di dada Anda terhubung dengan EKG. Alat itu akan memberitahu keadaan jantung Anda. Kalau di situ terlihat ada penyumbatan maka Anda harus menjalani pemeriksaan berikutnya. Kateter. Dengan kateter maka akan bisa dipastikan terjadinya penyumbatan. Bahkan akan diketahui penyumbatannya di berapa tempat. Dari kateter itu pula dokter membuat keputusan. Cukup diatasi dengan ring atau harus lewat operasi bypass. Dalam hal jantungnya Pak Jonan ternyata ditemukan sumbatannya tergolong berat. Sudah 87%. Ia terlihat sehat tapi tersumbat. Berat, tidak bisa diatasi dengan pasang ring. Maka Pak Jonan harus menjalani tindakan operasi 4 bypass. Ini tergolong operasi besar. Berhasil. Jonan pantas bersyukur pada Tuhan.
Stres test tidak harus pakai treadmill. Bisa juga dengan alat. Misalnya nuclear heart stress test. Jonan kelihatannya pakai yang ini. Tapi tetap saja setelah itu harus dibuktikan dengan kateter. Saya dibantu oleh Prof. Maurice Chu, kardiologis, dan Dr. Wong Po Sing, thoracic surgeon. Katanya, saya tahu rumah sakit tempat Pak Jonan melakukan tindakan operasi ini. Dulu saya pernah sempat dirawat di situ. Yakni saat aorta saya pecah sepanjang 50 cm. Saya ditangani Dr. Benjamin Chua. Jelaslah bahwa Jonan tidak terkena serangan jantung. Justru saat masih sehat ia memeriksakan diri. Ternyata tanpa diketahui, beliaunya sudah sakit. Jantungnya sudah buntu sampai 87%. Berarti hanya tinggal 13% dari jantungnya yang masih melakukan tugas beratnya. Tanpa terasa apa-apa, sangat berpotensi untuk meninggal mendadak seperti yang dialami adik-adiknya beliau. Iya betul. Sebuah penyakit keturunan bawaan keluarga begitu pentingnya tes kesehatan. Memang mati di tangan Tuhan. Tapi kian lama sebagiannya sudah dialihkan ke tangan para dokter. Dahlan Iskan.